Budiman dan Bima dipertemukan. Lalu, bagaimana jawaban sang Budiman? Karena nyebut partai kami tadi, PD Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya, Mas? Kasus nih, Pak Budiman Sujatmiko. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar, kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah. Tak perlulah kita berpura-pura tidak tahu apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini. Peluru nyasarnya ke siapa? Kepada Gerindra, Prabowo Subianto, dan Andre Rosiade. Belum ada pernyataan dari beliau untuk gabung ke Partai Gerindra. Ya. Tapi secara umum, secara normatif Partai Gerindra adalah partai terbuka. Yang abnormal memang tipe Budiman ini agak aneh gitu loh. Saya kan ditawari 3 kali dulu menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Loh, kalau saya berharap, saya manusia politik. Berarti berharap. Manusia politik itu butuh kekuasaan. Dia tidak terbiasa di dalam orkestrasi kegiatan-kegiatan organisasi. Konstruk bangunan politik di luar itu ada semacam insoliditas. Satu sisi memang merugikan PDIP, tapi pada saat yang bersamaan merugikan Prabowo Subianto. Saya lebih nyaman kalau kita butuh keputusan. Dari ketiga-tiganya yang muncul, yang menonjol dari Pak Prabowo pada itu. Bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Harus diakui ada panggung besar menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo yang tentu saja bagi PDIP ini adalah sebuah pembangkangan. Bagi PDIP kan ya hilang satu bisa tumbuh 1000. Tapi kalau yang tiba-tiba lompatannya semacam ini saya kaget terus terang aja. Budiman ini kan ibarat naik motor itu tanpa sein langsung belok kan. Jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Mbak Puan ingin bilang bahwa yang ingin memecah belah, mencoba untuk mengadu domba antara Jokowi dan PDIP, ya Bang Andre Rosiade, bukan yang lain. Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani yang menyinggung kawan jadi lawan dan ingin melihat PDIP pecah serta lemah. Omongan Puan itu ditafsirkan punya makna politik untuk menyindir kubu lawan. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan ada tantangan dan perlawanan besar yang akan dihadapi PDIP menuju Pilpres 2024. Analis politik Universitas Nasional atau UNAS, Selamat Ginting, menganalisa pernyataan Puan karena diduga merasa PDIP dikhianati para politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi jelang pemilu 2024. Dia mengatakan demikian karena frasa pernyataan Puan bicara ada perlawanan besar. Untuk saat ini Budiman Sujatmiko sendiri, sang kader PDIP, akhirnya dipecat. Putusan yang sudah diduga banyak pihak bakal diambil oleh PDIP. Karena bagaimana mungkin membiarkan kader Mbalelo tak tegak lurus dengan keputusan partai justru menjelang perhelatan paling strategis tidak lama lagi pada digelar pemilu 2024. Langkah yang seharusnya dilakukan Budiman solid mendukung pencalonan Ganjar dan berjuang keras untuk memenangkannya nanti. Bukan saja diabaikan, tetapi juga bahkan justru menghadirkan pilihan antitesa dengan mengendorse Prabowo sebagai capres yang dimajukan oleh lawan. Lalu, bagaimana potensi intensif elektoral yang bakal diperoleh oleh Prabowo KKIR atau sebaliknya? Potensi disentif Ganjar PDIP setelah Budiman hengkang meninggalkannya dan bergabung dengan Prabowo. Pertama, menyertai langkah Budiman sejak berkunjung ke Prabowo dan pasca pemecatan ini, para koleganya di PDIP ramai-ramai mengumbar sejumlah cerita miring tentang Budiman. Yang paling penting, meski tidak mengejutkan adalah cerita Budiman minta jatah jabatan menteri. Kemudian isu Budiman ingkar janji akan menyatukan Ganjar dan Prabowo dalam satu paket paslon Presiden Wapres. Menerima uang miliaran dari Prabowo dan minta jabatan menteri jika kelak terpilih jadi presiden. Semua isu ini telah ditepis, dijelaskan, dan dibantah oleh Budiman. Lalu, apakah ini sudah clear? Tentu saja tidak. Bukan soal percaya atau tidak percaya pada bantahan Budiman, bukan. Lagi pula itu urusan Budiman dengan nuraninya sendiri. Melainkan bahwa cerita miring ini kadung menjadi pengetahuan publik, diserap kawan dan lawan politiknya. Dicatat dalam memori kolektif masyarakat, terutama tentu saja para pemilih Prabowo.
Dengan cerita miring ini, Budiman memang jadi tambah populer, tapi dalam konteks kepentingan elektoral ini potensial menjadi disinsentif bagi Prabowo. Kedua, pemilih yang paham betul sejarah bagaimana jejak Budiman dalam lanskap sejarah reformasi yang telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru tahu Budiman adalah salah satu ikon reformasi dari kalangan anak muda. Keberaniannya melawan rezim Orde Baru termasuk di dalamnya berhadapan dengan ABRI yang represif kala itu menempatkan sosok Budiman pada posisi dikagumi dan dihormati, setidaknya oleh mereka yang satu frekuensi garis perjuangan. Perubahan sikap serta-merta disebut saja aktivis demokrasi, penyongkong tegaknya supremasi sipil dan pejuang hak asasi manusia yang telah menjadikan dirinya harus berhadapan secara frontal dengan Prabowo kala itu dan 2 dekade setelahnya menjadi saat ini bersahabat dengan Prabowo. Potensial bakal dipertanyakan orang, apa yang Budiman cari sesungguhnya? Maka alih-alih memberikan insentif elektoral bagi Prabowo, langkah dan sikap Budiman justru akan menjadi bumerang. Setidaknya sahabat-sahabat, kawan-kawan, dan followers politik Budiman tampaknya akan menambah barisan anti Prabowo. Bukan karena tidak suka dengan Prabowo-nya, melainkan karena kecewa pada sikap Budiman yang tiba-tiba saja bergabung dengan barisan Prabowo. Mereka dari kubu PDIP dan kalangan yang mengidentifikasi kelompoknya sebagai aktivis 98. Ini disinsentif elektoral kedua bagi Prabowo. Ketiga, meskipun menjadi salah satu ikon reformasi dari kalangan muda, tatkala berkiprah sebagai politisi di PDIP, Budiman bukanlah kader dan politisi yang mengakar. Populer mungkin, tetapi jauh dari populis, ia cenderung elitis. Beda dengan sebut saja misalnya Andi Arief dari Demokrat atau almarhum Desmond J. Mahesa dari Gerindra atau kawan-kawan seperjuangannya. Nah, kita tahu potensi saling strategis dari ketokohan seorang figur politis dalam konteks elektoral yang paling dibutuhkan. Fasilah suara massa. Budiman kurang lebih tidak termasuk dalam kategori politisi yang memiliki konstituen melimpah dan loyal. Terbukti bahkan ia pernah tidak terpilih sebagai caleg DPR RI pada pemilu 2019. Dengan demikian, Prabowo dikira tidak bisa berharap terlalu banyak dalam aspek ini pada sosok Budiman, entah jika untuk kebutuhan yang lainnya. Cukup untuk menjelaskan bahwa bergabungnya Budiman ke kubu Prabowo KKIR tidak akan cukup signifikan pada proses dan hasil penunggalangan suara nanti. Sebaliknya, kubu Ganjar PDIP dengan sendirinya juga tidak akan banyak kehilangan suara. Budiman itu hanya punya popularitas, tapi tidak basis massa yang melimpah. Terakhir, publik mungkin juga melihat bahwa perubahan sikap dan langkah Budiman ini seakan mengisyaratkan bahwa ia menyerah dengan reformasi yang telah ia mulai dan perjuangkan dulu. Budiman seperti kelelahan pada reformasi ini belum benar-benar selesai, entah karena apa. Dan gejala serupa ini memang kerap terjadi dialami oleh banyak tokoh perintis perubahan sosial politik dimanapun. Lama tidak menemukan obsesi buah perjuangannya, lalu jenuh dan berbelok arah. Entahlah, mungkin seperti itu.